Timnas Indonesia akan memasuki era baru pada 2026 nanti dengan pelatih baru. Apakah ini pertanda bahwa kisah pahit Elkan Bagot juga berakhir? Selama 2025, Bagot tidak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Seakan melanjutkan kebijakan Shin Tae-yong, Patrick Kluivert tidak tertarik untuk melihat potensi Bagot. Pemain Ipswich Town ini terakhir kali dipanggil membela Garuda pada Piala Asia U23 2024. Ketika itu, Bagot tak bisa memenuhi panggilan karena sedang menjalani liburan. Hal ini membuat Shin murka. Sejumlah anggota Exco PSSI juga marah. Bagot dianggap tidak punya nasionalisme lagi, sehingga mengabaikan panggilan timnas. Sejak itu, Shin tidak pernah sudi memanggil Bagot lagi. Ketika pelatih berganti ke Kluivert pada 2025, Bagot masih tak dilirik. Bakat dan potensi pemain 23 tahun ini seolah tak dibutuhkan lagi. Apakah kisah pahit ini akan berlanjut? Tidak ada yang tahu, tetapi datangnya pelatih baru selalu memberi harapan baru. Bagot juga bisa menatap era baru ini dengan positif. Selalu terbuka kemungkinan jika nantinya John Herdman, calon pelatih Timnas Indonesia, diumumkan PSSI. Pria asal Inggris ini bisa saja memanggil Bagot ke Timnas. Pelatih anyar Timnas U20 Indonesia Nova Arianto mengungkapkan terdapat 15-20 pemain diaspora yang berpotensi memperkuat skuad Garuda Nusantara. Nova menyatakan bahwa jumlah tersebut masih merupakan data mentah yang perlu dikurasi lebih dalam terkait latar belakang dan gaya bermain masing-masing pemain. Pria asal Semarang itu menegaskan akan melakukan seleksi secara mendalam dengan menonton video permainan para calon pemain untuk menyesuaikan dengan kriteria yang dibutuhkan timnas. Nova menjelaskan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan Direktur Teknik PSSI, Alex Zwiers, untuk mempersiapkan beberapa pemain diaspora yang akan dipanggil. Kesempatan untuk melihat kualitas pemain diaspora ini akan dimanfaatkan pada agenda FIFA Matchday yang akan berlangsung pada bulan Maret mendatang. Nova mengakui bahwa beberapa nama yang masuk ke dalam daftar pemain adalah berkat usulan dari Simon Tahamata selaku kepala pemantau bakat tim nasional. Ia mengaku belum banyak mengenal pemain-pemain diaspora tersebut, namun merasa bersyukur dengan kualitas pemain yang cukup baik. Penambahan pemain diaspora ini diharapkan dapat memperkuat posisi Garuda Nusantara dalam menghadapi turnamen penting seperti kualifikasi Piala Asia U20 2027. Agenda utama yang dituju Garuda Nusantara adalah lolos ke Piala Asia U20 2027 yang akan digelar di China. Keberhasilan menembus Piala Asia 2027 akan mempermudah langkah Garuda Nusantara menuju Piala Dunia U20 2027. Nova berencana melakukan finalisasi daftar pemain setelah melihat performa mereka dalam training camp yang akan diselenggarakan. Kepastian soal John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia yang baru akan diketahui pekan ini. Menurut pengamat sepak bola, Haris Pardede, pengumuman resmi akan disampaikan dalam 3 hari ke depan. Nama John Herdman semakin santer terdengar sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia. Pria asal Inggris itu kabarnya menolak tawaran melatih Timnas Honduras dan menerima pinangan PSSI. Lantas, kapan Herdman akan diumumkan sebagai pelatih baru Timnas Indonesia? Bung Harpa menyebut paling tidak 3 hari ke depan atau pada 27 Desember 2025. Kendati diumumkan Desember 2025, menurut Harpa, Herdman baru akan resmi bekerja pada Januari 2026, sebab ia harus mempersiapkan tim jelang FIFA Matchday pada Maret. Kendati cukup asing di telinga pecinta sepak bola, John Herdman bukan sosok sembarangan. Ia pernah menangani timnas Kanada pada 2018-2023 dan membawa negara itu lolos Piala Dunia 2022. Pria 50 tahun tersebut juga mempersembahkan 2 medali perunggu di Olimpiade London 2012 serta Rio de Janeiro 2016 untuk timnas putri Kanada. Patut dinanti seperti apa kiprahnya di Timnas Indonesia. Penunjukan John Herdman sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia tidak hanya menjanjikan sebuah era baru secara taktikal, tetapi juga membuka sebuah spekulasi menarik yang bisa menjadi kunci bagi masa depan salah satu bek jangkung Elkan Bagot. Di tengah rumor yang semakin menguat bahwa PSSI telah mencapai kesepakatan dengan John Herdman, satu faktor yang tak bisa diabaikan adalah latar belakang sang pelatih. John Herdman adalah pelatih kelahiran Inggris yang DNA sepak bolanya ditempa di sana. Koneksi inilah yang bisa menjadi jembatan krusial bagi Elkan Bagot. Bek setinggi 196 cm ini, meskipun lahir di Thailand, tumbuh dan berkembang sepenuhnya dalam kultur dan sistem sepak bola Inggris. Ia adalah produk Akademi Ipswich Town dan telah menghabiskan seluruh karier profesionalnya di negeri Ratu Elizabeth.
Kehadiran seorang pelatih kepala yang memahami betul kultur, mentalitas, dan dinamika sepak bola Inggris bisa menjadi pendekatan personal yang sangat dibutuhkan untuk kembali merangkul Elkan Bagat ke dalam skuad. Di usianya yang sudah menginjak 23 tahun, ia justru terpinggirkan dari skuad utama Ipswich Town. Namanya lebih sering terlihat turun kasta membela tim U21. Musim ini, ia bahkan belum mencatatkan satupun menit bermain di level senior. Seluruh penampilannya terjadi bersama tim U21, di mana ia telah bermain sebanyak 4 kali. Dengan pelatih baru yang memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan tempatnya berkarir, harapan untuk melihat Elkan Bagat kembali mengenakan seragam merah putih dan menjadi tembok kokoh di lini pertahanan kini kembali menyala terang. FIFA telah merilis pembaruan peringkat dunia termasuk untuk timnas Indonesia. FIFA mengumumkan peringkat terbaru yang sekaligus menjadi penutup kalender sepak bola sepanjang tahun. 2025, timnas Indonesia dipastikan mengakhiri tahun ini dengan menempati peringkat ke-122 dunia. Update ranking ini menunjukkan bahwa tidak ada pergerakan yang berarti bagi peringkat timnas Indonesia sejak bulan Oktober 2025. Status ini tidak berubah sejak pertandingan terakhir melawan Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, timnas Indonesia gagal mengamankan satupun kemenangan, sehingga perolehan poin tidak mengalami perubahan. Selain faktor hasil pertandingan di kualifikasi tersebut, poin Indonesia yang tertahan disebabkan oleh absennya kegiatan tim dalam FIFA Matchday setelah laga kualifikasi tersebut berakhir. PSSI memutuskan untuk tidak memanfaatkan agenda internasional FIFA yang tersedia pada bulan November lalu. Tanpa adanya laga uji coba resmi yang masuk dalam kalender FIFA, Indonesia kehilangan kesempatan untuk menambah poinnya. Sementara itu, posisi Malaysia terpantau masih berada satu tingkat tepat di atas Indonesia. Malaysia menduduki peringkat ke-121 FIFA. Kondisi peringkat Indonesia yang masih tertinggal dari beberapa negara di ASEAN menjadi catatan penting bagi PSSI untuk menyusun strategi di 2026 agar lebih matang. Pemanfaatan laga uji coba resmi FIFA secara maksimal di 2026 dapat dimanfaatkan sebagai bantuan agar posisi Indonesia tidak terus tertinggal dari negara di Asia Tenggara. Kabar gembira datang bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pascal Struijk, bek tengah Leeds United yang bermain di EFL Championship, dikabarkan telah mendapatkan izin untuk membela timnas Indonesia. Informasi ini pertama kali dibocorkan oleh media Belanda, Voetbal International. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Struijk, timnas Indonesia diharapkan semakin kompetitif di kancah internasional. Pascal Struijk yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang lahir di Indonesia telah lama menjadi incaran PSSI untuk dinaturalisasi. Pemain 25 tahun ini lahir di Deurne, Belgia pada 11 Agustus 1999 dan besar di Den Haag, Belanda. Meskipun ia pernah mewakili Belanda di level U17, Struijk memenuhi syarat untuk bermain bagi Indonesia karena keturunan langsungnya. Menurut laporan Voetbal International, proses naturalisasi Struijk telah selesai dan ia telah resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah setia pada 20 Desember 2025 di Jakarta. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengkonfirmasi bahwa Struijk adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia, khususnya di lini belakang, yang masih membutuhkan sosok tangguh. Harga pasar Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, mengalami perubahan yang signifikan usai tampil gemilang bersama Sassuolo pada musim ini. Transfermarkt dalam update terbarunya per 23 Desember 2025 telah merilis harga pasar terbaru sejumlah pemain termasuk Jai Itzes. Transfermarkt menaksir harga pasar Jai Itzes saat ini mencapai 173,82 miliar rupiah atau mengalami kenaikan dari sebelumnya yaitu 130,36 miliar rupiah. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang karir Jai Itzes selama membela 4 klub yang berbeda, yaitu FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, Venezia, dan Sassuolo. Kenaikan harga pasar Jai Itzes sekaligus memantapkan posisinya sebagai pemain termahal di timnas Indonesia dan Asia Tenggara. Bila dibandingkan, harga pasar satu Jai Itzes jauh lebih mahal dari skuad timnas Malaysia yang hanya mencapai 134,71 miliar rupiah. Penampilan Jai Itzes kala membela Sassuolo menghadapi Torino pada Giornata ke-16 Serie A 2025-2026 memberi kesan tersendiri baginya. Pertandingan tersebut ternyata menjadi saksi bagi kesuksesan Jai Itzes dalam melakoni laga ke-50 di Serie A. Statistik tersebut juga dihitung dengan jumlah laga yang ia lakukan bersama Venezia pada musim lalu.